Swastiastu. Oh, Om Swastiastu dari Tribun Bali, apa kabar? Ini kan kita mau merayakan Hari Arak nih tanggal 29 Januari 2003. Mungkin tanggapannya Bindi sendiri terhadap Hari Arak ini seperti apa sih? Kalau saya pribadi, kebetulan saya adalah penggiat atau mempunyai warung di Pantandri. Kalau saya tanggapan tentang Hari Arak yang dicetus dari Bapak Koster, ya apresiasi ya. Cuman saya biasa-biasa saja. Apresiasi, tapi cuman biasa-biasa saja. Mungkin saat ini beliau salah satu gubernur yang berani mencetuskan Arak sebagai hari nasional. Kalau sejauh ini kan ini pergub tentang Hari Arak ini, Arak ini kan udah lama dari tahun 2020. Itu ada pengaruh nggak ke warung gitu? Pengaruhnya nggak ada pengaruh sih. Karena kami masih sih menerapkan yang namanya lokalan, artinya support lokal dari lokal untuk lokal. Artinya kita sih bersinergi dengan teman-teman dari para pengrajin arak itu selalu bergandengan tangan dengan para pelanggan. Tidak ada sih masalah terkait dengan Hari Arak Nasional ini. Sejauh ini untuk penjualan arak sendiri di warung itu lancar atau bagaimana? Apakah ada sembunyi-sembunyinya juga? Oh tetap. Makanya saya sih ingin langsung bicara dengan beliau, dengan Bapak Koster. Juga dulu saya juga yang mempunyai gagasan dari teman-teman kepolisian. Takutnya ketika Hari Arak Nasional ini dijadikan aji mumpung oleh para investor. Oke lah kalau arak Bali itu sendiri bisa dinikmati oleh para petani yang ada di Bali, petani-petani Bali dengan arak Bali itu sendiri, nggak masalah. Tapi ketika ini, momen ini, ketika ada Hari Arak Bali ini dijadikan sebagai momen, mungkin dianggap momen yang bersejarah ya. Sama halnya tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, ada sejarahnya tentang Hari Kemerdekaan. Tapi ini apa sih momennya ketika Hari Arak Bali ini dijadikan Hari Arak Nasional? Saya ingin tahu dan ingin bertanya kepada Bapak Koster, sejarahnya mana, perjuangannya mana. Tapi kalau ini toh masih petani-petani kecil yang ada di Karangasem, petani-petani kecil arak Bali itu sendiri yang berada di kalangan bawah masih kucing-kucingan dengan kepolisian, alangkah sedihnya ketika Hari Arak Nasional, tapi kita masih bermain kucing-kucingan dengan aparat yang notabene-nya ada pergub yang mengatur tentang kebebasan arak Bali itu sendiri. Tapi semoga arak Bali itu sendiri kebebasannya bisa dinikmati oleh petani-petani kecil, warung-warung kecil, dan bukan dinikmati oleh para investor. Karena takutnya sih ini akan dijadikan aji mumpung. Karena saya di bawah, takutnya ketika adanya Arak Bali Nasional itu akan berdampak kepada pendidikan, akan berdampak kepada anak-anak muda kita. Tanda kutip contohnya, sekarang Arak Bali itu sudah dikibarkan oleh Bapak Gubernur sebagai Arak Bali, Arak Nasional, takutnya berpengaruh kepada anak-anak muda pendidikan kita. Main minum, yuk sekarang minum yuk, araknya sudah legal. Takutnya mereka nongkrong di warung-warung arak berpakaian sekolah. Takutnya dinikmati oleh yang belum layak umur. Itu sih yang takutnya. Gimana sih caranya kita ke depannya Hari Arak Nasional itu bisa dikaji kembali. Apakah itu berdampak positif kepada masyarakat Bali kita secara menyeluruh? Apakah itu berdampak positif kepada investor-investor saja? Yang menjadi takutnya menjadi dampak kan ketika investor yang berduit yang mengatasnamakan arak Bali itu sendiri yang menikmati Arak Bali Nasional itu. Sedangkan para petani kita masih ketar-ketir. Seperti contoh petani-petani warung-warung kecil kita yang ada di Karangasem kah, dan petani-petani arak kita yang berada di pelosok-pelosok desa kah, itu akan takutnya menjadi efek. Ada izin-izinnya gitu? Kalau saya kebetulan di Pantandri belum berizin. Tapi saya berpikir karena sasaran saya ini kan ekonomi ke bawah. Sasaran warung Pantandri itu saya warung di pesisir, sasar saya adalah ekonomi ke bawah. Yang saya tonjolkan di sini adalah masakan khas olah-olahan pesisir dan arak itu sebagai peneman. Dan sekarang ini
Kalau sasaran saya ekonomi ke bawah, mungkin saya akan mengurus izin. Karena notabene-nya ketika saya ingin berjualan arak yang sasarannya anak-anak muda kuliah kah, anak-anak muda komunitas kah, saya harus mengurus izin dari koperasi itu sendiri, mengurus izin BPOM itu sendiri, saya harus mengurus izin bea cukai. Takutnya saya tidak bisa menjual arak itu dengan harga 28.000. Karena sasaran saya memang anak muda, sasaran saya adalah anak-anak komunitas. Kalau saya berizin bisa, saya harus nempel dengan koperasi, harus nempel dengan teman-teman yang bergelut arak itu sendiri yang sudah mempunyai izin. Tapi takutnya saya tidak bisa menjual 28.000 itu. Pasti saya harus menjual di atas 70.000. Masa kita anak muda menjual arak 70.000 kepada anak-anak muda? Yang saya menjadi kekhawatiran saya, warung Pantandri gagah mempunyai izin. Woi, Pantandri gagah mempunyai izin, tapi nak mau belanja saya nggak ada. Orang belanja tidak ada, karena apalagi situasi seperti saat ini serba susah. Ekonomi sudah hancur lebur kayak gini, tapi sekarang sudah mulai bangkit. Ekonomi sudah mulai bangkit semenjak adanya G20 di Nusa Dua, pariwisata sudah pulih, kita sudah diperbolehkan mengadakan keramaian. Dah, Astungkara sekarang warung sudah berangsur-angsur pulih. Ya, Astungkara lah. Kalau Pantandri sendiri ada standar umur pengunjung nggak? Ada dong. Di sana kan ada tulisan 18 tahun plus. 18 tahun plus. Artinya kami walaupun tempat sebagai tongkrongan anak muda untuk menikmati alkohol arak Bali itu sendiri, kami juga selalu menjaga umur, menjaga berapa botol dia minum anak-anak muda itu agar dia bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri ketika dia mulai menikmati arak Bali itu sendiri, sedangkan dia harus ada yang menunggu di rumahnya dengan kedatangannya dia kembali berkumpul kepada orang tua dan keluarganya. Kami juga bertanggung jawab atas semua itu, bukannya kita mencari untung aja. Kita di Pantandri membatasi berapa botol orang minum di Pantandri. Takutnya ketika dia minum di Pantandri, dia mabuk dan dia oleng. Akhirnya hal yang tidak kita inginkan terjadi di jalan. Entah itu tabrakan, entah itu jatuh. Takutnya ucap aro ketika dia mempunyai orang tua di rumah atau mempunyai keluarga di rumah. Anak saya minum di Pantandri kok dikasih sampai mabuk. Itu yang saya takutkan. Sana saya tidak hanya menjual sing lah ngalih untung gen, tapi saya juga menjaga. Ketika dia di rumah mempunyai orang tua, di Pantandri sayalah orang tuanya. Artinya saya juga harus menjaga keamanannya dia, menjaga kenyamanannya dia minum, dan menjaga berapa botol dia minum. Artinya boleh menikmati alkohol, tapi dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan bertanggung jawab dengan keluarganya. Ketika ada orang yang sangat mencintainya dia, menunggu kedatangan sanak keluarganya di rumah dengan cinta. Tapi sejauh ini ada nggak sih kayak mabuk gitu anak-anak? Oh, di Pantandri karena sudah saya kontrol. Tapi kesurupan banyak, sering. Karena pesisir. Mungkin aura-aura magisnya di Sanur kan seperti itu. Nyaplis memunyi dek kerauhan. Kerauh masal pernah di warung. Pak, mau nanya untuk terkait dengan arak ini sendiri, selama pergub itu berlangsung, apakah ada kunjungan dari pemerintah? Mungkin lihat Pak Lodri kan ini intensitas dengan netizen di media sosial kan lumayan tinggi ya. Apakah ada kunjungan khusus gitu? Kalau saya dulu ada kunjungan dari teman-teman pejabat, ada. Tapi dia tidak pakai pakaian seragam. Dia kunjungan palingan dari teman-teman pejabat, itu pemerintahan Denpasar kah, pemerintahan di gubernuran kah. Dia sering ke Pantandri, tapi dia tidak pakai pakaian seragam. Dan banyak kunjungan dari teman-teman pejabat dari pemerintah, dari dinas kepolisian, banyak ke Pantandri berkunjung, dan saya selalu dijaga, artinya dikontrol lah, artinya keamanan, dikontrol untuk kadar alkohol. Dan dulu saya juga mempunyai pencetus, karena sekarang ketika arak itu sudah dilegalkan dengan gininya Bapak Gubernur Bali kita, dengan arak nasional, dijadikan arak sebagai hari arak nasional. Yang saya takutkan semua arak itu legal di Bali. Satu contoh mungkin akan berefek kepada ketika masuknya arak-arak dari luar tanah Bali dan akan menjadi pasaran di Bali. Itu satu yang saya takutkan. Dan di Bali juga beredar yang namanya arak yang berasal dari arak gula. Itu yang saya takutkan. Karena semua sekarang mempunyai pemikir yang luas, semua akan dijadikan arak, tapi dia tidak berpengaruh
Dia tidak berpikir akan efek berpengaruh kepada kesehatan itu sendiri. Satu contoh, arak fermentasi dari gula. Itu kan ujung-ujungnya akan menjadi kencing manis. Arak fermentasi salak, arak fermentasi dari jamu mente. Kalau dulu kan sudah ada arak fermentasi beras. Tapi kalau saya di pesisir, kebanyakan yang saya jual, yang saya pasarkan adalah arak dari fermentasi tuak kelapa itu sendiri. Arak itu kan ada beberapa jenis. Arak dari fermentasi pohon jaka, arak dari fermentasi dari tuak kelapa, dan arak dari fermentasi dari beras. Dan sekarang karena saking modernnya, karena semakin berkembang pikiran anak-anak muda kita, semua diolah menjadi arak. Ada arak dari fermentasi gula kah, arak dari fermentasi salak kah, arak dari fermentasi mente kah. Apakah itu tidak berpengaruh kepada kesehatan? Aja nih cepok pendo sengken. Mungkin nanti efeknya ketika dia minum berkali-kali, bertahun-tahun, apakah itu tidak berpengaruh kepada kesehatan? Seperti itu. Berarti harus ada kajian lebih lanjut ya terkait dengan selegal mana arak ini. Iya, kalau bicara masalah arak, kita harus berbicara, karena kalau saya pesisir, kalau saya berbicara masalah arak itu tidak perlu dibesar-besarkan sampai yang namanya menjadikan arak menjadi hari nasional. Karena dari dulu arak itu sudah disakralkan, sudah disucikan oleh penggelincir kita, dijadikan bahan untuk menyomia butekalo dengan bersaranakan arak. Yang saya ingin harapkan, mari dari Bapak Pemerintah, Bapak nomor 1 Bali kita, mari lindungi para petani-petani arak Bali kita yang notabene-nya yang selalu menjaga warisan budaya leluhur kita dengan menjaga warisan arak Bali itu sendiri dengan cara menjaga taksunya, menjaga kesuciannya, agar selalu menjaga kemurnian arak Bali itu sendiri. Dobo gedean-gedean, dobo gagah arak Bali itu nangwang lah. Mune kan cukup segini-segini saja. Ketika arak itu dibesar-besarkan akan dijadikan aji mumpung oleh investor. Boleh lihat di Canggu, boleh lihat daerah Bali Barat itu di pub-pub. Ini sudah arak Bali. Tapi ownernya orang asing. Karena arak Bali di Karangasem, saya bicara masalah arak fermentasi dari pohon kelapa. Anggaplah wilayah Karangasem itu segini kecil. Tapi sedangkan saya mengambil arak satu desa. Dan saya mempunyai rekan dari Warung Odah mengambil arak satu desa. Saya mempunyai satu rekan arak Dongoman mengambil satu desa. Ketika arak itu dibesar-besarkan, takutnya petani itu akan berpikir, arak itu legal jadi. Takutnya petani itu tidak menjaga kemurnian arak Bali itu sendiri. Akhirnya terjadilah arak metanol, terjadilah arak gula pasir, terjadilah arak dengan berbahan baku air kelapa. Air kelapa direbus, diisiin gula, diisiin alkohol, jadilah arak. Tapi itu tidak murni. Takutnya para petani-petani kita tidak menjaga kemurnian arak Bali itu sendiri. Dan saya sih secara pedagang arak berpikir kalau itu arak Bali ini dijadikan sebagai hari arak nasional, ya sah-sah saja. Yang penting itu berpengaruh dan berpengaruh positif kepada petani-petani kita yang berada di Karangasem. Tapi takutnya, karena ini kan 2024 inilah hari, ya mungkin teman-teman udah tahu hari-hari pemilihan. Apakah ini takutnya digunakan untuk mencari suara kah? Hari menjadikan hari arak nasional pengalih suara, daripada kan nggak mau, bagus. Janganlah dijadikan politik arak Bali itu sendiri. Nah, arak tuh nak mau taksu, depan kan mune begagah. Arak tuh kasing punah. Arak itu tidak akan punah. Cukup mune kan cukup begagah itu model. Kalau misalkan harapan untuk para pengunjung nih yang datang ke Pantandri dan mengonsumsi arak itu gimana? Mungkin ada harapan khususnya? Harapan saya, menjadilah peminum yang bijak. Wahai kau anak-anak muda, wahai kau anak-anak muda, saudara sebotol Bali, selalulah menjaga lokalan Bali itu sendiri. Jadilah peminum yang bijak. Sebelum Anda meminum, Anda harus melihat alkohol yang Anda konsumsi. Habis itu, Anda bau, Anda cium. Lihat dulu, Anda cium, aromanya masukkah? Aromanya murnikah arak Bali itu sendiri? Habis itu dicicipi satu sloki, masuk nggak ke standar tubuh Anda? Ketika masuk,
baru langsung gas nikmati bersama-sama dengan teman dan para sahabatmu. Tapi selalu menjadi peminum yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jangan sampai mabuk, jangan sampai tidak bisa menjaga keseimbangan. Karena arak itu sifatnya buta yo, dewa yo, kala yo. Seperti itu. Arak itu bersifat buta yo, kala yo, dan dewa yo. Ketika arak itu bisa Anda minum, Anda bisa takarin dengan bagus, dia akan menjadi layaknya para dewa. Anda bisa bijaksana, banyak ide. Tapi ketika arak itu oper, Anda akan menjadi buta kala. Anda akan bisa mengamuk, bisa Anda rusuh, dan ketika Anda arak itu akan menjadi buta, Anda overload, Anda over minum, Anda tidak bisa melihat apa-apa. Buktinya buta, sudah buta. Teman dianggap musuh, akhirnya tidak tahu jalan, akhirnya jatuh karena tidak terkontrol, buta seperti itu. Ya mungkin buat masyarakat mungkin semuanya terkait dengan hari arak ini, menjelang hari arak ini, bagaimana sepatutnya jadi masyarakat atau mungkin dari jadi pedagang. Ya, kalau saya pedagang, kalau masyarakat, kalau yang tidak bergelut di dunia alkohol, mungkin dia tidak setuju. Mudo arak yang on arak area nasional, berarti panak cang urino minum arak nenen. Mungkin seperti itu. Tapi ketika dia seperti saya adalah penjual arak dan tempat nongkrong di Pandantri, saya sih apresiasi dengan pemerintah. Tapi pangsakan saja untuk memajukan dan menjaga dan melindungi para petani-petani kecil arak-arak Bali itu sendiri yang ada di desa-desa. Kalau pangsakan ketika hari arak nasional ini malah dinikmati oleh para investor asing, investor luar dengan atas nama arak Bali itu sendiri, saya kurang setuju. Arak Bali itu dinikmati oleh orang Bali itu sendiri. Dia sebagai investor asing, dia menjadi investor yang luar Bali, bisnis nulen lah, lain jual lah minum-minum import lah. Artinya arak Bali itu biarlah dinikmati dan selalu dijaga oleh masyarakat Bali itu sendiri. Masih yang ngaji mumpung arak Bali gagah tapi ownernya lemah asing, tapi ownernya investor dari luar Bali. Ngapung raga, wah ini arak Bali, ini lokalan, ini Bali jaga warisan budaya Bali kita, tapi ownernya orang asing, seperti itu. Ketika Bapak nomor 1 Bali kita, mari turun ke bawah, lihat petani-petani kecil kita yang berada di Karangasem kah, yang bergelut di dunia alkohol, yang menjaga warisan budaya luhur itu sendiri dari dulu sampai sekarang.